lupa saya bingung cara buka gimana. Kita mah nggak ada pembukaan. Iya betul, nggak ada pembukaan. Tapi pernah kan no, ada di sebuah situasi di mana kayak kita ngerasa sendiri, Betul. down, terus Down. nobody cares. Orang tidak peduli sama kita. Terus kita merasa orang seperti membicarakan kita, padahal GR. Iya nggak sih? Padahal dia butuh diruqyah. Bukan. Kenapa jadi ruqyah? Ya kan orang yang ngerasa dirinya diomongin sebenarnya dia harus meruqyah Oh iya. telinganya. Iya, mungkin di dalam situ bener ada yang ngomongin juga tapi bukan orang gitu. Nyamuk kali ya. Ujon jadinya dia. Ujon. Betul. Itu istilah zaman kecil no. Apa Jadi, tuh ujon? Iya, emak-emak zaman baheula. Terus Jadi kalau bilang seuzon itu ujon. ujon. Oh. Iya, jadi, jangan suka ujon gitu ya. Jadi, Oh, jangan suka ujon. jangan suka ujon. Jadi kita Itu mama zaman mereka nggak, bahkan sampai sekarang nggak tahu tulisannya kali ya. karena Seuzon mereka ya. udah punah sih kayaknya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ini agak dark ya. Dark banget ya. Satu. Satir. Aduh, kacau. Iya. Astagfirullahaladzim. Pernah. Nah, maksudnya zaman itu enggak kan? Enggak ada orang bilang ujon kan? Nggak ada. Dari AA. Suuzon atau seujon? Seujon. Nah, itu berarti sebenarnya masih turunannya ujon. Masih. Seujon 2 Betul. ujon kan. Iya, jadi 2 ujon, 3 ujon. Dia seujon ngomongnya ya. Seujon. Iya. Benar. Iya, itu memang apa namanya? Perasaan kayak tidak ada yang peduli, terus ya kayak begitulah. Heeh. Apa namanya, memang kadang tuh ada momen dimana kita butuh simpati gitu ya. Kartu. Bukan. Kita Tenang. butuhnya XL. Saya Excel Aksiata kebetulan. Saya kebetulan Excel Jadi Aksiata. pada saat kita sudah mencapai fase kehidupan berikutnya Kehidupan berikutnya apa nih? kedewasaan lah. Oh, saya ya. kira habis dikubur, maksudnya kan kubur ada alam apa gitu. Soalnya apa fase kehidupan berikutnya nih Oh, iya, rancu benar. nih kan. Fase tumbuh kembang berikutnya maksudnya gitu. Mungkin seperti itu kali ya soalnya. Amal Iya. ngikutin bahasa kalian. Enggak, soalnya saya bilang kalau misalnya fase kehidupan selanjutnya kan kayak alam barzah. Oh iya. Ya Iya, udah deh. iya. Kita di alam barzah itu. Jangan. Di alam barzah telanjang, setinggi Nabi Adam, Setinggi Nabi Adam. fisik tampan. Tampan. Pede amat. Lah kan katanya gitu, katanya fisiknya akan seperti Nabi Yusuf katanya. Kan itu mah buat yang ahli surga. Oh gitu, saya kira semua rata tuh ntar tuh semua. gitu. Ahli tampan. neraka tampan juga. Saya nggak tahu kalau itu. Saya kan nggak pernah ke neraka. Ya sama. Iya. Belum juga pembukaan belum ada. Oh iya betul. Baru pendaftaran doang sekarang. Oh, pendaftaran udah ada. Mungkin. Sudah proses gitu. Sudah masuk proses. Jadi intinya pada saat kita memasuki fase kedewasaan ya, Ah, dimana di situ justru secara emosi kita butuh untuk membutuhkan dan dibutuhkan gitu ya oleh orang lain. Kita Iya. mulai paham bahwa sejatinya walaupun kayak kita se-egois apapun kita gitu, kita tuh perlu orang lain. Kan zaman dulu mungkin waktu kita SMP atau SMA gitu, juga lupa. Manusia itu adalah zoon politikon di zoon politik. Iya, saya lupa. Hewan yang berpolitik ya. Iya benar. Ya maksudnya bukan berarti kita hewan di sini, maksudnya Bukan. artinya berpolitik itu artinya bermuamalah gitu, Bermuamalah. Apa namanya? Berniaga, berinteraksi. Jadi walaupun sehebat apapun kita mengolah diri sendiri, kita tetap butuh orang lain. Betul. Dan itulah kenapa orang-orang yang merasa kesepian itu adalah orang-orang yang cenderung udah gede gitu kan. Bocil, pernah nggak lihat ada bocil kesepian nangis-nangis itu di pojokan? Di pojokan, tidak ada yang peduli sama aku gitu. Ya. Kesepian gitu. Terus Enggak kan? mikirin cicilan gitu. Cicilan lato-lato. Mungkin dia nyicil beli lato-lato, beli agar gambar tuh gak sih, agar ukir tuh gak sih, ada yang pakai pisau. Jadi Enggak tahu. Udah lewat. Enggak maksudnya tidak menghadapi zaman itu. Berarti gak ngerasain mencret-mencretnya kan? Iya, gimana ya? Ini Zaman saya kita- bukan yang ngomongin yang maksud makan agar-agar bakal mencret, bukan. Maksudnya ini orang beda-beda, ketahanan tubuhnya beda-beda. Zaman kita banyak makanan buruk, tapi lebih banyak makanan sehat. Betul. Oh, zaman AA ya. Dan air tuh cenderung jauh lebih
tidak mengandung banyak polutan ya. Oh iya betul. Beda sama sekarang ya. Heeh. Luar biasa. Jadi zaman sekarang udah mah banyak polusi, Banyak polusi, ditambah makanannya ngawur. buruk juga. Jadi udah banyak faktor ya. Cocok. Jadi sangat-sangat match Wih. di sana. Jadi poinnya anak kecil tuh ya paling dia kurang diperhatiin sama orang tua karena di nggak dikasih uang jajan atau apa kayak gitu. Iya. Tidak yang benar-benar merasa seperti dihimpit oleh masalah yang membuat dia kesepian dan sebagainya kayak gitu. Tidak bisa mengeluarkan masalahnya gitu. Karena secara emosi demikian gitu no. Hmm. Iya kan. Dan hal ini muncul karena seringkali kita yang membangun ekspektasi sosial yang terlalu tinggi terhadap orang lain. Oh gitu. Oh jadi berarti bukan hal yang mutlak ya, maksudnya hal yang mutlak dalam arti di sini lu dewasa udah pasti kesepian, bukan ya berarti ya? Salah satu ciri bahwa kita mulai beranjak dewasa, kita mulai memahami rasa kesepian. Oh, memahami rasa kesepian, bukan berarti sudah pasti kesepian ya berarti ya, tapi rasa kesepiannya kita pahami. Kayak gitu. Jadi walaupun ada misalnya orang yang introvert banget yang suka dengan kesendirian, ada kan? Ada. Menikmati itu semuanya, tetapi dia tidak akan pernah selamanya benar-benar bisa hidup sendiri. Gitu. Iya. Terutama ketika dia ditinggalkan oleh orang yang dia sayang, tetap aja dia akan merasa ditinggalkan. Betul. Dihianati, gitu kan, atau apapun itu, kayak gitu, no. Kayak gitu. Iya. Cuma itu tadi ya, karena kita seringkali membangun ekspektasi sosial kita tuh terlalu tinggi gitu kan. Jadi kita lupa. Lupa bahwa sungguhnya orang juga punya kepentingan dirinya masing-masing. Iya betul. Terus kita juga lupa bahwa sungguhnya setiap orang juga, maksudnya kita harus tahu batasan gitu, no. Manusia itu tidak ada yang benar-benar mempedulikan orang lain tuh 100% gitu. Kayak gitu. Iya. Hatta dia adalah orang tua kita. Gitu. Hatta dia adalah pasangan hidup kita gitu. Gitu. Sekalipun orang tua, sekalipun pasangan ya. Akan ada satu masa di mana pasangan kita pun akan punya rasa jenuh juga ke kita. Bukan berarti bermaksud meninggalkan ya, tidak. Bukan, iya. Karena kelakuan kita yang buruk itu misalnya kan. Iya. Ya segala macam lah ya. Terus juga ada kalanya dia juga nggak ada masalah sama kita, cuma lagi pengen me time gitu. Betul. Me Gitu kan. time. Kita juga begitu kan. Ada kalanya kita juga nggak selalu pengen nongkrong sama teman. Iya. Ya. Betul. Terus ada kalanya walaupun kita udah menikah, ada kalanya kita menikmati kesendirian kayak gitu ya. Iya. Nah, ini yang harus benar-benar kita pahami. Sebagai manusia itu kita tidak sepenuhnya benar-benar memberikan perhatian 100% kepada orang lain. Oh sebenarnya gitu ya. Padahal maksudnya terkadang kita sebagai manusia merasa sudah sangat-sangat memberikan, Care, sangat-sangat ya. cinta. Misalnya kalau para pasangan misalnya, Betul. sangat-sangat sayang gitu, sangat-sangat cinta. Padahal ternyata nggak 100% ya sebenarnya. Tidak ada manusia yang benar-benar memberikan perhatian 100% kepada orang lain. Oh gitu. Kita harus memahami itu, dan kita harus memahami itu kepada orang lain, kepada diri kita sendiri juga sama gitu, no. Maksudnya kepada orang lain juga, kita berarti jangan terlalu ngalap orang lain sampai memperhatikan kita sebegitunya. Karena toh ketika pun kita dikasih perhatian seperti itu, risih juga sih sebenarnya. Iya, kalaupun kita terima 100% pun pasti juga kita akan nggak bisa nerima juga gitu. Karena berlebihan kan. Betul. Begitu halnya pun kita kepada orang lain pun demikian gitu, no. Kayak gitu ya. Apalagi kalau sampai muncul kita pengen ada feedback, pengen ada pamrih gitu kan. Oh ada, iya ada timbal balik. Gue tuh begini, kok lu gini gitu kan. Iya. Saya udah gitu ya. Itu salah satu impact dari ekspektasi itu sih. Salah satu sosial. impact dari ekspektasi tersebut. Iya. Kayak gitu ya. Jadi ketika kita akhirnya memahami itu semuanya, bahwa sejatinya tidak ada yang benar-benar tadi ya memberikan full gitu kan. Jadi kita membangun kemandirian gitu ya, membangun mentalitas yang tinggi, tapi bukan berarti kita egois ya. Bukan. Tadi balik lagi, pada akhirnya kan kita juga tetap butuh orang lain dong. Tetap. Cuma jangan menempatkan orang lain sampai harus memberikan kita perhatian 100%. Karena itu tidak mungkin. Seperti halnya kita pun tidak mungkin memberikan perhatian kepada orang tersebut 100%. Gitu. Terkadang itu orang lupa tuh. Jadi dia menagih tapi tidak memberi. Jadi sudah mutlak bahwa lu nggak bisa memberi, ya lu jangan nagih gitu. Oh iya. Emang orang zaman sekarang cenderung lebih mudah untuk mereka menuntut kewajiban, menuntut haknya daripada kewajibannya ya. Iya. Mayoritas orang selalu seperti itu kan. Gitu. Saat ini ya mungkin di luar sana atau masih banyak juga sih yang nggak demikian ya. Yang tetap melakukan kewajibannya dengan sangat luar biasa. Kayak gitu. Ya itu rumus ngomong aku ya nggak? Ngomong aku udah begini. Itu kan berarti
orang yang sering berkata aku kan artinya dia ciri dari orang yang akan lebih mudah menuntut hak daripada kewajiban gitu. Iya. Menuntut feedback, menuntut timbal balik karena sudah merasa melakukan hal yang sangat worth it. Iya, Biasanya gitu tuh. Oh iya betul banget lah kayak gitu. Hmm. Banyak lah kita pada akhirnya akan menemukan hal-hal yang seperti itu ya. Hmm. Oh, aku tuh udah gini sama dia, tapi nanti dia gini gitu kan. Padahal mungkin dianya juga sebenarnya nggak yang gitu-gitu amat kok, gitu Iya. kan. Iya gitu. Terus itu apa? Itu kan sebenarnya kan poin dari apa namanya, soal perhatian ini kan sebenarnya kan lebih kepada ekspektasi. Iya. Nah, kan di sini tadi sebenarnya manusia itu membutuhkan perhatian. Terus ada ekspektasi. Nah, di sini ada missing point di tengah nih ya. Jadi maksudnya bagaimana kita tuh bisa kasarannya terpenuhi perhatian ini, Iya. tapi tidak sampai kepada ekspektasi sosial yang tinggi, gitu. Nah, ini gimana nih ya maksudnya? Iya, jadi kita balik lagi pada akhirnya ya kita benar-benar memahami konsep sederhana itu bahwa sungguhnya setiap manusia juga dia punya kepentingan, dia punya kewajiban dan dia juga punya hak. Begitupun halnya dengan kita gitu kan ya, kita Dia juga punya kehidupannya sendiri. dia punya kehidupannya sendiri. Jadi ketika kita paham betul bahwa orang lain juga punya kehidupan yang harus dia jalani, mereka juga punya hati yang perlu mereka rawat. Jadi pada saat itu kita jadi mampu untuk menentukan orang mana, kapasitasnya apa buat diri kita, kayak gitu. Sesuai peruntukannya lah kasarannya gitu ya. Ketika orang tua, kita menempatkan mereka sebagai orang tua, kita menyayangi, memberikan perhatian, memberikan kapasitas diri yang tepat, gitu kan ya. Begitupun kita menempatkan mereka sebagaimana mestinya dan kita pun memberikan hak dan kewajiban mereka sebagaimana mestinya, tanpa memberikan hal-hal yang sifatnya terlalu berlebihan gitu ya. Misalnya udah umur di atas 22 gitu kan, kalau di kita kan biasanya umur segitu baru kerja kan, walaupun ada juga yang di bawah itu, tapi masih ngerong-ngerong orang tua, itu kan berarti dia salah ya dalam membangun kemandiriannya gitu kan. Betul. Kayak gitu. Menantu bilang gitu, inget gak? Yang mana? Oh, motornya baru. Iya, apa? Habis Hasil nendang pintu. hasil nendang pintu. Beli apa? Saya lupa lagi, pokoknya hubungannya beli motor bagus. Cicilan ayah yang urus gitu. Beli motor bagus, cicilan ayah yang urus. Oke, gitu-gitu dah. Makanya di sini mantap. Jadi bikin pesta mewah karena mengkorupsi ayah gitu. Iya. Jadi kata-katanya berima-rima gitu. Jadi, ada rimanya ya. Dan maksudnya itu video terang-terangan gitu loh, kayak saya pernah lihat ada ini, saya nggak tahu lah, mungkin si pelakunya nonton, saya denger apa enggak saya nggak tahu. Jadi ada video orang di lantai gitu kan, rebahan terus ngerengek-rengek, teriak-teriak, "Mak, pengen KLX, Mak," gitu. Apa? KLX, motor KLX tuh motor trail dari Kawasaki. Oh. "Mak, KLX, Mak," nangis-nangis menjerit-jerit. Oh, cowok berarti nih. Cowok, kelihatan dari badannya tuh, kalau dari badannya tuh kayak kelas-kelas SMA gitu. Kayak baru mulai SMA gitu. Kan SMA mungkin naik KLX. Bercanda kali. Nggak tahu, masanya teriak-teriak, nangis-nangis, bener-bener kayak ngejerit-jerit kaki gitu. Iya. Jadi maksudnya masih ada gitu, maksudnya ternyata orang yang seperti itu, walaupun ya saya cuma lihat satu sih, saya belum lihat yang lain-lain sih. Saya kalau yang nendang pintu, saya belum pernah lihat sih yang nendang pintu minta motor. Biasanya buat lucu-lucuan ada sih yang bikin konten kayak ada, gitu. tapi kalau nendang pintu beneran debt collector biasanya. Beneran nendang pintu beneran. itu mah nagih motor. Iya. Nendangnya beneran dia. Gitu. Tapi intinya itu sih, maksudnya kayak tidak pernah ada kewajiban orang tua untuk ngebeliin anak motor, ngebeliin anak rumah gitu kan, nggak ada. Iya betul, secara kewajibannya. Maksudnya setiap orang harus memenuhi kebutuhan sendiri kan. Iya. Kayak gitu kan. Jadi kita menempatkan orang tua ada di posisi itu aja itu sebenarnya sudah tidak benar gitu ya. Walaupun masih sekolah atau bagaimana? Ya sebenarnya mah ini baik lagi ke orangnya ya. Iya. Apa yang penting itu sekolah atau yang penting itu punya motor gitu kan. Toh negara makin maju, mereka akan semakin peduli dengan transportasi umum kan. Iya. Gitu. Betul. Tapi karena mungkin ada beberapa orang yang pemikirannya belum maju sehingga mereka berpikir ke sekolah tuh butuh kendaraan pribadi. Iya. Gitu kan. Sebenarnya kan nggak pakai kendaraan pribadi masih bisa jalan ya. Iya. Sebenarnya. Cuma ya ngomong kayak gini juga mungkin banyak orang yang akan tidak setuju. Iya. Itu kan. Oh, lu mau nggak ngerti jaraknya 6 kilo gitu ya. Padahal zaman dulu juga kita jalan kaki 6 kilo bahkan lebih gitu kan. Iya. Cuma emang saat ini ya begitulah gitu ya manusia itu.
Ya itu sih. Jadi kayak poin-poin seperti itu, sehingga akhirnya dia membangun ekspektasi yang salah, ekspektasi sosial yang salah terhadap orang tuanya. Jadi dia kecewa kepada orang tuanya, merasa orang tuanya tidak perhatian. Padahal mungkin bisa jadi kalau dihitung-hitung mah yang tidak perhatian itu siapa? Mungkin anaknya ya. Betul. Kayak gitu kan. Orang tua sudah susah payah luar biasa, tapi anaknya tidak mengerti kan. Tidak memperhatikan apa yang orang tuanya lakukan. Betul. Termasuk dalam hubungan pasangan juga sama kayak gitu pasangan tidak awet berarti karena ada masalah dong. Iya. Ya kan? Betul. Dan masalah itu muncul bukan cuma karena dari pihak si A gitu, tapi dari pihak si B juga kan bisa ya, dari pihak, bukan cuma dari pihak laki-laki tapi dari pihak perempuan juga sama, bukan cuma dari pihak perempuan tapi dari pihak laki-laki juga sama. Iya. Kayak gitu ya. Tidak mungkin, kemungkinan akan sangat kecil sekali hubungan yang baik-baik saja terus kemudian kita udahan yuk. Kenapa? Karena kita baik-baik aja gitu. Sabar. Saya gak pernah denger tuh. Kayaknya gak ada. Gak ada. Berarti tidak baik-baik saja dong. Iya. Ya. Dan kita kan di situ bisa melihat gitu kan. Iya. Kenapa dia ninggalin itu gitu. Ada sesuatu gitu di sana. Ya itu tadi. Mungkin berkutat di masalah itu ya. Kita sedang membangun ekspektasi sosial yang salah di sana. Menempatkan dia tidak sebagaimana mestinya. Mungkin kita terlalu bucin, bikin dia nggak nyaman, ya nggak? Kayak gitu. Bisa ya? Bisa banget. Terlalu bucin itu. Terlalu bucin ini tamparan banget. Aduh. Bahaya nih. Iya. Bahaya nih. Ketampar nih. Ketampar. Ketampar. Berarti artinya berarti sebenarnya apa namanya, lebih ke pemahamannya aja yang lebih didalemin kali ya. Maksudnya sudah paham tentang tentang bagaimana menempatkan posisi orang pada kapasitasnya dan lain-lainnya itu, jadinya kita dengan pemahaman tersebut bisa mengurangi atau bisa sekaligus menghilangkan juga ekspektasi sosial berarti ya. Betul. Jadi kita membangun ekspektasi, membangun pola pikir yang dewasa gitu dalam melihat sebuah hubungan juga sama. Kayak gitu. Karena pada akhirnya itu tadi ya, selama judulnya masih manusia, kita akan ada di posisi itu. Dan yang benar-benar tidak akan pernah meninggalkan kita itu hanya Allah dan Rasulnya saja kayak gitu kan. Nah, itu poin akhirnya sih di situ. Betul. Kayak gitu ya. Apa kalau udah kita tadi yang antum bilang di awal itu kan udah ngomongin akhirat kan ya, alam barzah gitu kan. Di situ tuh udah kayak benar-benar sendiri gitu. Nah, di sana sudah tidak ada lagi yang namanya berinteraksi dengan manusia. Tidak, semua orang sibuk. Semua orang sibuk dengan diri sendiri. Betul. Di akhirat udah kayak gitu kan. Iya. Judulnya mau anak, judulnya mau orang tua, judulnya mau istri, judulnya mau suami. Di sana mereka udah masing-masing, kecuali hanya ada satu orang yang akan sangat peduli sama kita. Kayak gitu, hanya Rasulullah saja. Kayak gitu kan. Kayak gitu. Iya, berarti pada dasarnya kemandirian yang tadi kita bahas tadi untuk untuk semakin memahami tentang tentang kesendirian atau kebutuhan kita terhadap orang lain atau perhatian, itu caranya ya dengan kita juga memahami bahwa hanya dua sosok yang sangat memperhatikan kita 100% ya. Iya. Hanya Allah dan Rasul gitu. Dan jadi melalui mereka lah kita belajar mandiri gitu maksudnya. Dari mencintai Allah dan Rasulnya kita membangun cinta untuk mencintai sesama. Mencintai sesama, betul. Itu sesuai dengan porsinya juga. Sesuai porsi. Karena tadi orang tua mencintai anaknya, apa koridornya? Wahyu, ya. Wahyu, betul. Karena ketika orang tua mencintai anaknya berlebihan, ujung-ujungnya jadi kan toksik juga kan. Iya. Jadi mengasuh dengan cara yang buruk, mengasuh dengan cara yang beracun gitu kan. Memanjakan anak sehingga membuat mentalitas anak jadi tidak berkembang. Betul. Kayak gitu kan. Perhatian. Anak juga ke orang tua juga sama kayak gitu ya. Koridor dalam berbakti pada orang tua ada wahyu dan sunnah gitu kan, wahyu dan hadis kayak gitu ya. Misalnya seperti itu. Terus membangun cinta kepada pasangan begitu juga gitu, koridornya ya wahyu kayak gitu. Jadi berhubungan dengan orang dalam koridor yang tepat itu justru menjadi sebuah amal soleh kayak gitu kan. Ya. Kayak gitu kan, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat ya, manusia yang memiliki peran, manusia yang memiliki kebaikan untuk orang lain kayak gitu. Nah, jadi ke arah sana. Nah, kadang ketika kita menciptakan sebuah hubungan dengan orang lain tetapi tidak dibatasi dengan wahyu, pada akhirnya hubungan tersebut hanya akan menjadi racun gitu. Tadi yang kita bahas ya. Hubungan orang tua dengan anak, hubungan anak dengan orang tua kayak gitu kan. Seperti misalnya menjadikan anak itu sebagai investasi dunia kayak gitu kan. Iya, betul. Oh harus jadi ini, harus jadi itu. Itu kan sebenarnya hubungan toksik ya. Iya.
gitu. Sebenarnya harusnya kan orang tua kepada anak itu harusnya investasi akhirat berarti ya. Investasi akhirat Itu betul. mutlak, itu mutlak. Investasi akhirat itu Iya. mutlak. Itu mutlak. Gitu. Terus suami ke istri sama gitu ya. Wow, itu sering juga tuh. Iya, Sering. banget no. Apalagi kan Diciptakan ada apa namanya diciptakan stigma bahwa tugas istri adalah merawat rumah, menjaga rumah, apa bersih-bersih segala Iya. macam. Padahal ya dalam sunnah tidak disebutkan gitu kan. justru gimana ya Noah, kadang-kadang memilih untuk diam sih ya ketika kita bertemu orang yang melegitimasi di dalil baik itu Al-Quran maupun hadis untuk pembenaran terhadap dirinya dalam tanda kutip menindas orang lain. Ya. Kayak males debat sama yang begituan. Iya, betul. Kayak gitu sih. Benar. Karena kita tahu ya bahwa Islam tuh nggak kayak gitu. Islam tuh sesuai dengan porsinya dan adil juga gitu kan, sangat luar biasa kayak gitu, sesuai dengan kondisi zaman. Cuma karena ada pengaruh beberapa orang yang punya pikiran kayak tadi gitu kan, jadi memanfaatkan dalam tanda kutip yang memanfaatkan wahyu sesuai dengan apa yang dia pengen atau sesuai dengan hawa nafsu dia, pada akhirnya membuat orang lain tuh jadi kayak malas gitu sama syariat. Iya, betul. Dari sisi perempuan juga sama tuh, maksudnya ada apa namanya ya, ada ayat-ayat yang dikeluarkan tentang memuliakan wanita dan segala macam. Wanita ini pun juga golongan wanita ini juga banyak juga yang menyalahartikan gitu kan. Jadi iya. kayak itulah muncul ada equality apa segala macam, pengen maksudnya ingin disamaratakan dan bla bla bla. Jadi perempuan tuh wajib kerja, wajib nyari uang. Jadi itu sekarang banyak, dan bahkan yang lebih expertnya lagi, suaminya yang mewajibkan istri kerja gitu. Jadi kalau saya sih, maksudnya kalau saya pribadi ketika mendengar yang seperti itu saya juga diam aja. Cuman kalau sampai mewajibkan, menurut saya itu sudah salah. Tapi kalau misalnya membolehkan, gitu, sering kali ya itu aja di lingkungan saya juga ada, kayak ada teman-teman saya juga yang merasa bahwa satu mesin tidak kuat lah sebutannya gitu. Iya, nggak bisa nih, rumah gue satu mesin, harus 2 mesin. Saya 2 mesin tuh istrinya juga kerja, jadi kayak wah zaman sekarang mah nggak bisa segala macam. Lah terus dulu kok bisa gitu kan? Padahal tarafnya sama kok gitu. Gaji dulu dengan kehidupan dulu ya, gaji sekarang dengan kehidupan sekarang gitu kan. Nilainya sama gitu sebenarnya, nggak beda-beda jauh. Jadi ya menurut saya di situ sih, maksudnya banyak sekali hal-hal yang miss tuh. Iya, kan dulu kita pernah bahas juga di pengajian ya, selama motivasi kita itu selalu berujung pada dunia, pada akhirnya justru dunia akan mengkhianati kita dan tidak akan pernah mencukupkan kita, dan berapapun besaran akan selalu kurang lah pokoknya. Akan selalu kurang. Misalkan kalau kita bilang bahagia itu apa sih gitu kan? Iya. Kalau kita bilang bahagia itu adalah ketika melihat senyum di wajah pasangan kita, ketika kita bisa sholat khusyuk gitu kan, itu kan nggak mahal ya. Tapi kalau bahagia itu adalah kalau punya mobil merek tertentu, jumlahnya berapa biji, uang segitu, uang seberapa, rumah. Sementara kan yang namanya misalkan rumah di kawasan elit Indonesia kan banyak. Iya nggak? Terus kita mau pengen punya di setiap tempat, dan mayoritas orang yang udah punya di satu tempat, dia akan, kalau punya duit nih ya, dia akan cari tempat yang lain gitu kan. Ngejarnya kayak gitu. Udah punya mobil gitu kan, udah punya mobil bagus, ya tahun depan dia pengen beli lagi, mau yang lebih bagus lagi kan, terus berkembang ya. Jadi nggak berhenti gitu. Nggak berhenti, nggak akan ada habisnya. Kalau memang tujuannya selalu ke arah sana ya. Kalau kita selalu mengukur kebahagiaan dengan materi, niscaya kita akan selalu dihianati dan nggak akan pernah ketemu ujungnya. Jadi pada akhirnya kebahagiaan itu menjadi nisbi, dia tidak pernah mutlak, tidak pernah bisa dicapai. Iya, itu bener, kebahagiaan tidak pernah mutlak. Kalau seperti itu tuh. Kayak gitu. Bener. Ya kan, bahagia kalau punya istri cantik, sementara manusia akan selalu menua, ya kan? Tidak selamanya seperti itu. Terus juga ya nauzubillah kalau sampai kecelakaan dan wajahnya rusak, ya nggak? Iya, betul. Kayak gitu. Yang sekarang aja lagi rame ini ya, apa namanya? Khususnya perempuan gitu ya, katanya kalau hamil nanti wajahnya berubah. Jadi ada sebutannya apa tuh, saya lupa, pokoknya apa nose gitu, jadi hidung orang hamil gitu loh. Saya lupa namanya apa. Jadi kayak membesar agak gitu, membengkak, iya betul, melebar gitu. Iya, kalau kita ngelihat pasangan kayak gitu, nah udah pasti karena kebahagiaan kita diukurnya fisik. Sudah pasti akan cari yang lain. Cintanya pun juga akan berubah gitu. Kebahagiaannya pun akan berubah. Iya.
Tapi kalau kita mandangnya kebahagiaan itu koridornya akhirat itu surga kan. Oh, mencintai dia adalah ladang ibadah. Ih, Iya, romantis ini. kan. Duh, Iya enggak? tahu ah. Tapi gitu lah, maksudnya itu tadi ya kadang miris sih ketika banyak orang menjadikan dalil wahyu itu menjadi ajang pembenaran untuk hawa nafsunya ya. Sering, Cuma ya asli bodo amat ya sama mereka atau ya you do you gitu kan. Iya, Gitu. di alam barzah juga gue nggak musik lu juga, lu juga nggak bener. bakal musik gue, jadi ya udah. Nanti juga pas mungkin ketika di sana kita akan bilang oh you do you gitu kan. Iya. Lu lakuin yang lu suka dah. Iya, gitu silakan kan. silakan. Nah ini kan hasil lu dulu ketika dunia kan, Iya, senangnya begini kan. Betul kayak betul. Iya tuh sering banget tuh kayak gitu tuh. Dan sampai sekarang masih ada tuh. Dan saya kadang gatel sendiri juga gitu. Anak-anak seumuran saya misalnya, terus kayak sudah menikah tapi masih melihat masih melihat posisi suami dan istri tuh ya seperti ya orang-orang yang tidak pernah belajar gitu maksudnya ya. Suami pulang kerja tiduran leha-leha segala macam, istrinya nyapu ngepel bla bla bla. Maksudnya terus seperti itu, maksudnya makan minta diambilin apa segala macam ya, itu sebenarnya untuk koridor minta tolong pun sebenarnya nggak masalah, cuman ketika itu menjadi sebuah tupoksi menurut saya kayaknya nih di luar nih kalau seperti ini nih gitu loh, maksudnya kayak ya koridor tentang istri melayani suami nih kayaknya sudah terlalu jauh nih, kayak di batasannya, barriernya terlalu jauh nih naroknya nih, jangan terlalu jauh gitu loh maksud saya. Kayak begitu jadinya konsepnya gitu. Oh, sebenarnya sih asal kita paham batasannya aja no ya, karena apa ya? Kalau kita bawanya agama nih sensitif ya no ya. Iya sih. Tapi kita bawanya cinta aja deh. Iya betul. Orang kalau udah cinta itu kan sangat luar biasa ya, akan berusaha untuk membahagiakan pasangannya dengan cara apapun. Betul. Jadi ketika seorang istri melakukan itu karena cinta, ya menjadi tidak masalah juga kan? Tidak, betul. Suami juga sama kayak gitu kan ya. Ketika dia kerja sangat luar biasa, banting tulang dan semuanya diserahkan kepada istrinya dan melakukan itu karena cinta, biasa aja. Tapi sebenarnya dalam sudut pandang agama kita sebenarnya lebih indah, cuma kadang-kadang orang kan suka kayak gitu ya, kalau udah dikaitkan sama agama suka alergi ya. Padahal justru agama itu menjadi katalisator gitu ya. Iya, katalisator. Jadi menjadi katalis gitu kan. Oh, boleh seperti itu boleh. Asal nanti tahu nih koridornya supaya ini semua menjadi ibadah dan tidak ada penyesalan gitu kan. Supaya nanti aku kan udah kayak memperlakukan kamu udah kayak tuan banget, kamu kayak gini kayak gitu. Oh, berarti ini ada pemahaman agama yang salah nih. Iya. Ya, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kita lihat dulu kira-kira si perempuan tersebut menjadikan pelayanan kepada suaminya itu sebagai bentuk cinta dan menjadi sesuatu yang baik enggak buat dia kayak gitu. Iya. Itu sih masih bisa dibicarakan lah ya, karena cara berbakti itu nanti akan kembali kepada setiap orang. Betul. Ada laki-laki yang senang banget dilayanin, ada laki-laki yang mandiri ya. Perempuan juga sama, ada perempuan yang emang seneng banget melayani itu dari A sampai Z ada. Oh iya, ada sih, ada. Ada juga yang emang cenderung cuek, ada juga. Ada. Jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan. Oh ya kayak gini nggak benar ya, kayak gini benar. Emang mereka sukanya begitu ya biarkanlah. Oh iya. Tinggal bagaimana agama mengatur itu dengan cara yang benar kayak gitu kan. Iya. Poinnya ya. Iya. Jadi kita juga nggak bisa bilang, lu nggak boleh lu memperlakukan istri lu kayak gitu, nggak bisa nih, udah nggak sesuai, gitu kan? Gue nggak kayak gitu, emang bini gue suka kayak gini, gitu kan, misalkan kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu soalnya. Walaupun memang yang sering saya temuin memang lebih kepada ya memang tidak ada perjanjian, tidak ada omongan, tidak ada obrolan, tidak ada agreement yang maksudnya membuat sebuah peraturan di rumah atau sebelumnya gitulah. Jadinya ya timbul keluhan-keluhan dan segala macam yang artinya jatuhnya malah jadi lebih ke ini sih, lebih ke merintah gitu-gitu. Yang maksud saya kan di sini sebenarnya lebih kepada laki-laki itu juga harus tahu bahwa urusan rumah itu sebenarnya kewajiban kalian gitu loh maksudnya. Jadi bukan kewajiban istri gitu. Itu kewajiban kalian yang kalian limpahkan kepada istri kalian. Maksudnya saya pengennya sih maksudnya saya dan teman-teman tahu itu gitu. Amin. Gitu sih. Cuma tadi ya jangan sampai kita juga menyalahkan itu ya. Iya ketika sih, ada situasi terjadi kan. Iya. Intinya mah kalau selama koridornya tadi ya, koridornya agama sih terutama ya no ya. Iya. Tapi tadi tidak menjadikan agama sebagai dalil untuk membenarkan hawa nafsu kita. Betul. Gitu. Tafsirnya harus yang bener-bener tafsir, bukan tafsir multi tafsir sendiri gitu. Iya, bukan tafsirnya pakai hawa nafsu gitu. Iya, kan? tafsir sendiri kan kocak.